Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Al-Ubaida, NIM 24021 264047. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai anggota 2 dari kelompok wirausaha yang berjudul Inovasi Miki Hit Dual Desain Motif Tenun Ikat Parengan sebagai reksistensi warisan budaya Lamongan dalam industri fashion muslim modern. Akan menjelaskan mengenai deskripsi usaha dari kelompok ini. Usaha ini menghadirkan peci Mickey Hit Dual Design sebagai inovasi dalam fashion muslim modern dengan mengangkat motif tenun ikat parengan yang merupakan salah satu warisan budaya khas Kabupaten Lamongan. Peci ini dirancang untuk menggabungkan estetika tradisional dan fungsi kontemporer dengan menggunakan bahan hit ristan yang nyaman dipakai dalam cuaca panas serta desain dual motif berbeda dalam satu peci untuk memberikan variasi gaya. Produk ini dirancang dengan struktur yang kokoh namun ringan, menggunakan bahan berkualitas tinggi yang bersifat heat resistant, dilengkapi material breathable yang memastikan sirkulasi udara optimal. Sementara bentuknya mengikuti kontur kepala secara ergonomis untuk pemakaian yang pas dan nyaman. Detail finishingnya menonjolkan kesan premium melalui jahitan yang rapi, label khusus, dan pilihan warna timeless seperti hitam, coklat tua, atau warna alam yang terinspirasi dari tenun tradisional. Dengan tinggi dan lekuk yang proporsional, peci ini tidak hanya mempertahankan identitas sebagai peci musim klasik, tetapi juga menawarkan fleksibilitas gaya untuk tampilan formal maupun kasual, menjadikannya aksesoris fashion yang fungsional sekaligus syarat makna budaya. Perkenalkan, saya Fajaruddin Aulia Baihaqi, NIM 2302011140042 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok wirausaha yang berjudul Inovasi Miki Head Dual Design Motif Tenun Ikat Parengan sebagai reeksistensi warisan budaya Lamongan dalam industri fashion muslim modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tim dan proses pembuatan produk ini. Struktur tim dari usaha ini terdiri dari berbagai tingkatan. Struktur organisasi dipimpin oleh pemilik atau founder dari bisnis ini dengan general manager sebagai pengelola utama yang membawahi 4 divisi utama. 4 divisi utama itu mencakup divisi produksi yang mencakup koordinator produksi dan pengawas tenun tradisional. Sedangkan divisi desain dan produk terdiri dari kepala desainer dan tim desain grafis. Divisi yang ketiga yaitu divisi pemasaran dan penjualan yang dikelola oleh manajer pemasaran bersama tim digital marketing dan tim penjualan. Sementara yang keempat yaitu divisi keuangan dan administrasi meliputi manajer keuangan serta staf administrasi. Selain itu, tim operasional terdiri dari pengrajin tenun, penjahit, serta customer service yang bersama-sama mendukung kelancaran proses produksi hingga layanan pelanggan. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi dan kualitas di setiap lini kerja. Nah, untuk pelaksanaan dari proses produksi ini meliputi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan yang pertama adalah planning atau perencanaan produksi. Planning dilakukan dengan cara merencanakan beberapa proses mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang akan dilakukan untuk ke depannya. Tahapan yang kedua yaitu merupakan tahap routing atau pengarahan alur produksi. Nah, tahap pengarahan alur di sini itu dilakukan dengan cara menjelaskan bagaimana cara memproduksi produk dengan baik dan benar. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap melakukan scheduling atau penjadwalan. Pada tahap penjadwalan ini, manajer atau pemilik usaha mitra akan diajak menyusun jadwal produksi sehingga karyawan mitra usaha dapat mengetahui waktu yang tepat untuk memulai produksi. Nah, proses produksi yang keempat yaitu merupakan tahap dispatching atau instruksi. Setelah menyusun penjadwalan, pemilik atau manajer bisa mulai untuk memberikan instruksi kepada staf atau karyawan untuk memulai proses produksi. Tahap produksi yang kelima yaitu quality control atau QC atau pemeriksaan produk. Tahap ini meliputi pemeriksaan yang ketat untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat meminimalisir adanya
cacat produk. Nah, tahap produksi yang keenam yaitu packaging dan distribusi produk. Nah, untuk tahap packaging dengan kemasan ramah lingkungan yang didesain dengan mencerminkan nilai budaya lokal khas Kabupaten Lamongan digunakan untuk meningkatkan daya tarik produk, sementara distribusinya dilakukan melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain, butik fashion muslim, dan pameran budaya serta fashion guna menjangkau lingkup pasar yang lebih luas. Proses produksi yang terakhir adalah merupakan tahap evaluasi. Pada tahap ini, seluruh tim dan pihak yang terlibat akan memulai penilaian dan evaluasi sesuai hasil kerja mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bagus Chandra Febriansyah, NIM 2302121414077 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok wirausaha yang berjudul Inovasi Mickey Head Dual Design Motif Tenun Ikat Parengan sebagai Reeksistensi Warisan Budaya Lamongan dalam Industri Fashion Muslim Modern. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran usaha dari produk ini. Sistem pemasaran dari usaha produk ini yaitu pemasaran melalui media offline dan online. Pemasaran dengan media online yaitu dilakukan dengan melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, dengan dilengkapi deskripsi produk yang menarik dan menggunakan foto yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, ada juga pemasaran dengan cara offline, yaitu melibatkan kerjasama dengan butik fashion muslim yang ada di daerah Lamongan maupun Surabaya dan kota-kota besar lainnya, serta menjalin kemitraan dengan distributor lokal untuk memperluas pasar. Kemasan dari produk Mickey Head ini dirancang untuk menciptakan pengalaman unboxing yang berkesan sekaligus memperkuat identitas budaya dari produk tersebut dengan menggunakan kotak premium yang berbahan karton tebal dengan teknik emboss yang menampilkan motif tenun ikat parengan. Kemasan ini memadukan kesan mewah dan tradisional melalui palet warna coklat tua, dan aksen emas. Di setiap kotak dilengkapi dengan tali pengikat dari kain katun sebagai pengganti plastik, menekankan komitmen keberlanjutan. Di bagian depan, logo merek dan slogan yaitu warisan budaya gaya tanpa batas yang ditampilkan secara elegan, sementara QR kode yang mengarahkan pembeli ke video proses pembuatan peci untuk menambah nilai-nilai edukasi. Saat dibuka, pelanggan akan menemukan peci yang dibungkus kain mori halus yang disertai dengan logo. Juga disertai dengan kartu ucapan yang bertuliskan pesan personal dan cerita singkat tentang tenun ikat parengan tersebut. Sebagai bonus, buklet kecil berisi panduan perawatan produk dan secara motif turut disertakan juga untuk mengubah kemasan menjadi media pelestarian budaya. Label pada produk ini mencantumkan detail bahan heat resistant serta kontak customer service untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi. Terima kasih.